Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada siang hari ini kita semua dapat hadir bermuajahah di SD Negeri 1 Kroya dalam rangka memenuhi undangan dan memenuhi acara yang insya Allah akan saya dan Ibu Rina selenggarakan, yaitu in-house training dengan materi budaya positif. Itu semata-mata kita diberikan kesehatan dan kita juga dapat hadir di tempat yang sangat sederhana ini. Sholawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan atas mengikuti sunnah beliaulah kita semua dapat melaksanakan tugas hari ini dalam kegiatan belajar kita. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama-sama menjadi rutinitas kita dalam kegiatan belajar mengajar sebagai bekal kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ucapan terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin waktu dan sempat untuk kami, saya secara pribadi Muhammad Yunus dan Ibu Rina Barmida, yang hari ini akan melaksanakan salah satu tugas untuk memenuhi salah satu tugas yang ada di calon guru penggerak. Dan alhamdulillah SD Negeri Kroya 1 ini ada 2 orang perwakilan untuk bisa mengikuti calon guru penggerak yang diselenggarakan langsung oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia. Maka dari itu saya dan Ibu Rina nanti akan memaparkan dalam konsep in-house training ini. Mungkin in-house training ini baru pertama kali diselenggarakan dan Bapak dan Ibu yang hadir di sini juga mungkin baru pertama kali mengikuti in-house training. Maka dari itu saya ucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk efektivitas waktu, mari kita buka acara in-house training dengan materi budaya positif yang diselenggarakan oleh saya Muhammad Yunus dan Ibu Rina Barmida sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Kita buka acara ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengucapkan basmalah tadi, acara in-house training kita dapat berjalan lancar dan juga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua untuk bisa diterapkan di kelas dan sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, untuk pemateri pertama, karena saya berdua di sini mencoba untuk berkolaborasi dalam menyampaikan tugas ini. Untuk pemateri pertama saya serahkan kepada Ibu Rina Barmida. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih waktunya Pak Yunus. Kami berdua dalam hal ini bukan untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Oke, tujuan IHT ini mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada materi IHT. Nah, kesepakatan belajar, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju? Oke. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Apakah setuju?
Oke, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi IHT dengan perasaan gembira. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, terima kasih. Nah, nanti skenario pembelajarannya, satu itu pembukaan, tadi sudah dibuka, dan ada penjelasan kesepakatan belajar, tadi juga sudah. Yang kedua, review materi tentang budaya positif. Yang ketiga, diskusi kelompok. Yang keempat yaitu penutup. Nah, materi dari substansi materi HT itu ada 6, nanti kita bagi. Saya dan Pak Yunus akan berkolaborasi tentang, saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan nanti Pak Yunus akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya, restitusi dan 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi dan sertifikat restitusi, yaitu tahap-tahap sertifikat restitusi. Oke. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju? Tidak. Yang tidak siapa coba? Cung, yang tidak. Alasannya kira-kira apa? Yang tidak, Cung. Oke. Alasannya, mangga Bu Tuk. Mungkin untuk hukuman bisa juga mendisiplinkan anak. Cuman di balik disiplin itu ada rasa dendam tersendiri di hati anak. Itu yang dikhawatirkan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dong. bagus sekali. Terima kasih guru ini. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Kenapa setuju? Ayo, Bu Yaya, Pak Rayani, kenapa setuju? Monggo. Karena satu dapat meningkatkan intelektualitas anak, kecerdasan anak, intelijensinya bisa meningkat, kemudian meningkatkan mental daripada seorang siswa. Oke, terima kasih Pak Royani atas jawabannya. Oke, lanjut. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju Bapak Ibu guru? Setuju. Setuju. Kenapa setuju? Ada yang bisa? Iya, Pak. Bu Yuyun, mangga. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena dengan adanya penghargaan, anak itu bertambah semangat belajarnya. Kalau misalkan nggak dikasih penghargaan, Kalau misalnya tidak dikasih penghargaan bagaimana? Dia harus tetap semangat Harus juga. tetap semangat, Tapi kalau ya. ada penghargaan kan kayaknya anak lebih, oh dia saya dapat penghargaan. Lebih semangat lagi. Sesuatu gitu. Oke, tepuk tangan buat Bu Yuyun. Ada baik, ada Terima sisi kasih baik. Bapak Ibu, jawabannya sungguh luar biasa. Tapi apakah semua yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi benar adanya sesuai dengan filosofi pendidikan yang sudah diajarkan oleh Ki Haji Dewantoro? Nah, maka dari itu kami berdua akan memaparkan IHT tersebut. Oke Pak Ibu. Perubahan paradigma. Nah, sekarang kita akan bermain ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan segala cara ataupun daya. Nanti teman Anda
itu akan mencoba membuka kepalan tangan Anda tersebut. Nah, boleh dengan merayu mungkin. Nah, sekarang saya kasih waktu, silahkan tulis sesuatu yang paling berharga pada sobekan kertas, kemudian nanti genggamlah. Ya, boleh dengan teman sebelahnya untuk saling membuka. Yang satu menggenggam, yang satu nanti berusaha untuk membuka. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan. 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 Kertas, sobeklah kertas kecil Bapak Ibu. Iya. Tulislah sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak dan Ibu. Ya, sesuatu yang sangat berharga. Dan carilah teman, boleh di sebelahnya atau mungkin di sampingnya. Nanti yang satu menggenggam, yang satu berusaha untuk membuka genggaman tangan temannya. Kita mencoba untuk bermain ya Bapak Ibu. Jangan dikasih tahu dengan teman sebelahnya ya apa yang sangat berharga itu ya. Maksudnya contohnya apa? Ya, sesuatu yang sangat berharga menurut Anda di hidup Anda, apa itu? Boleh sesuatu, boleh tentang pekerjaan, keluarga, benda, atau apapun. Ya, sudah Bapak Ibu? Sudah, sekarang cari teman. Di sebelahnya boleh, di sampingnya boleh. Yang satu menggenggam, yang satu membuka. Iya. Ya, yang satu menggenggam, yang satu membuka. Ya, yang satu menggenggam, yang satu membuka. Boleh dirayu Bapak Ibu, boleh dirayu, boleh membujuk dengan rayuan. Iya, yang satu menggenggam, yang satu berusaha untuk membuka. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2. Ayo dicoba. Ayo dong. Oke. 1, 2. Selesai Bapak Ibu. Bagaimana? Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Apakah teman sebelahnya mau mencoba membukanya? Aja. Kenapa aja? Boleh. Oke. Coba Pak Zainal, pendapatnya kenapa temannya nggak membuka tadi? Atau mungkin Pak Zainalnya nggak membuka kepalan tangannya? Ya karena ini kan sifatnya apa ya, sangat rahasia. Jadi ya masa istilahnya teman yang istilahnya itu ingin membuka rahasia kita, padahal itu kan sesuatu yang berharga sekali buat saya itu. Oke, terima kasih Pak Zainal. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan cara kita mengontrol murid Bapak dan Ibu. Nah, menurut KHD, ya, yang tadi yang B itu adalah murid, dan yang A, yang tadi ya, B yang coba membuka itu adalah Anda atau guru. Kemudian A itu diibaratkan adalah siswa. Apakah Anda itu bisa mengontrol siswa dengan walaupun dengan bujukan, rayuan, ancaman, menghardik, hukuman? Apakah Anda bisa mengontrol siswa Bapak Ibu? Ayo, bisakah? Jawabannya adalah tidak, seperti yang tadi Pak Zainal bilang, tidak bisa karena itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi kita simak lagi IHT hari ini. Lanjut Pak Yunus. Ya, disiplin. Nah, disiplin. Apa yang ada dalam benak Anda tentang disiplin? Apa Bapak Ibu? Mengontrol kah? Hukuman kah? Mendidik kah? Atau mungkin perilaku yang dicoba untuk mendisiplinkan anak? Atau bagaimana? Oke, nah disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina, artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar apa benar Bapak Ibu? Benar apa salah? Benar. Oke. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif merupakan pendekatan murid untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan percaya diri, sehingga berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Kemudian nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh anak-anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Oke, profil pelajar Pancasila, Bu Icit bisa dibacakan? 1. Beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. Ya. 4. Berbinikaan global. 5. Bergotong royong. 6. Kreatif. Oke, itulah profil pelajar Pancasila yang ingin kita tuju melalui nilai-nilai kebajikan universal. Oke, next Kak. Nah, apa pendapat Bapak Ibu guru mengenai gambar tersebut? Manakah yang membangun budaya positif? Reward atau hadiah ataukah hukuman? Ayo Bapak Ibu, ada yang mau ingin berpendapat? Iya ya. Mana? Ya, manakah yang membangun budaya positif? Saya pilih reward. Reward. Alasannya? Alasannya supaya anak mendapat kebanggaan dan memotivasi anak untuk lebih rajin lagi. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat jawabannya Buya ya. Nah, tapi Bapak Ibu, reward atau hadiah dan hukuman itu sama-sama menghukum. Ya, next Pak. Nah, teori motivasi inilah yang melatar belakangi siswa melakukan sesuatu karena motivasi. Ya, satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa melakukan sesuatu karena tidak pengen dihukum oleh bapak dan ibu gurunya. Ya, bukan berasal dari intrinsik dalam dirinya. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang tadi disebutkan karena reward. Jadi siswa itu melakukan sesuatu karena ingin hadiah atau penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Nah, ini akan berjalan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang siswa itu akan tergantung pada guru dan penghargaan. Jadi kalau misalnya belajar nanti tidak ada penghargaan atau reward, dia akan malas Bapak Ibu guru. Benarkah itu? Iya. Reward atau penghargaan bisa berupa dikasih bintang atau mungkin kata-kata atau mungkin berupa benda, tapi semua itu sifatnya sama, yaitu menghukum. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang benar Bapak Ibu, siswa diminta untuk menghargai diri sendiri dan bertanggung jawab dan menilai nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Itu nanti akan kami jelaskan melalui keyakinan kelas. Nah, hukuman itu bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan meyakinkan dengan menciptakan identitas gagal, Bapak Ibu. Jadi nanti benar apa yang dikatakan burung tadi akan mengakibatkan apa tadi burung? Dendam. Iya, dendam. Bersifat satu arah tanpa melalui kesepakatan anak dan akan melukai anak tersebut. Jadi hukuman itu bersifat satu arah hanya dari guru. Siswa tidak dilibatkan. Next. Nah, penghargaan
itu perilaku mengontrol seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Tetap saja tadi sifatnya menghukum, ya bisa dengan persyaratan tertentu kan. Misalnya kalau kamu maju nanti tak kasih nilai yang bagus, tapi ternyata kalau nilainya tidak bagus atau dikasih denda atau dikasih penghargaan, siswa mesti tidak akan mau. Ya, itu hanya berjalan dalam jangka pendek, tidak berjalan dalam jangka panjang. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Inilah yang benar Bapak dan Ibu. Mereka akan menjadi karakter yang lebih kuat setelah melakukan proses mungkin melakukan kesalahan, ya. Dan guru itu nanti menuntun mereka untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab atau seperti apa mereka inginkan dan seperti apa mereka akan memperlakukan orang lain. Dan Bapak Ibu sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke. Berarti selama bertahun-tahun setiap akhir kelas gimana sih? Setiap akhir kelas kan biasanya ada penghargaan untuk yang ranking 1, 2, 3. Berarti itu tuh tindakan yang tidak benar atau bagaimana? Oh iya. Agar memotivasi anak tuh. Oke. Nah, terima kasih penyampaian yang bagus, Guru. Bagaimana kalau penghargaan di akhir ini ya, pembelajaran ya? Oke. Itu sebenarnya masih pro kontra juga. Kita juga butuh penghargaan pada satu sisi, tapi tidak semua yang perilaku siswa itu harus mendapatkan penghargaan. Kita harus bisa memilih dan memilah penghargaan itu bagaimana gitu. Mungkin untuk memacu semua motivasi siswa untuk belajar bisa jadi, tapi jangan terlalu sering, ya. Terus anak yang tidak mendapat ranking mesti mereka akan kecewa. Nah, itu juga bisa menjadikan motivasi mereka untuk belajar, tapi di sisi lain itu mengecewakan siswa. Pertanyaan kedua tadi dari Bu Yuyun. Yang saya tanyakan, mengapa penghargaan itu bisa juga termasuk hukuman? Penghargaan termasuk hukuman. Terima kasih. Kenapa penghargaan dan hukuman sama ya? Penghargaan termasuk dalam hukuman karena dua-duanya adalah mengontrol perilaku seseorang. Ya, sedangkan kita itu tidak bisa mengontrol perilaku siswa menjadi apa yang ingin kita mau, tetapi kita hanya bisa menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu kemampuan mereka, karena siswa itu unik. Satu siswa dan siswa lainnya berbeda-beda kemampuannya. Kodrat zaman itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita tidak bisa menggunakan hukuman atau apapun yang kayak zaman dahulu itu mendisiplinkan siswa, tidak bisa. Dan sesuai dengan perkembangan zaman itu maksudnya siswa juga harus dibekali dengan sistem era globalisasi 21, yaitu mungkin dengan digital, karena kita bukan satu-satunya sumber ilmu sekarang Bapak Ibu Guru. Sumber ilmu itu bisa dari internet atau mungkin dari wali murid yang mempunyai bisa mendatangkan ke sini, ya. Mungkin tentang kebersihan diri, kita kan ada wali murid yang jadi perawat. Nah, dari situ. Jadi kita tuh bukan satu-satunya sumber ilmu Bapak dan Ibu. Ada sumber ilmu yang lain selain dari guru. Oke. Boleh nambahin? Iya. Kenapa berputarkan sekarang? Baik Bapak dan Ibu, izin Bunda saya menambahkan tentang teori motivasi, tentang penghargaan dan hukuman. Saya kasih contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu datang ke sekolah sesuai dengan apa yang dia yakini dan disepakati, itu minimal 5 menit sebelum bel anak-anak masuk untuk memulai belajar. Nah, ketika Bapak dan Ibu datang tepat waktu itu, apa? Itu kan teori disiplin. Menurut teori motivasi, kita disiplin itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti itu Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau saya datang terlambat, saya dipanggil oleh kepala sekolah.
sehingga membuat saya tidak nyaman. Itu yang pertama. Artinya bukan lahir dari dalam diri sendiri, kesadaran diri sendiri, karena adanya hukuman, itu disiplinnya. Kemudian terkait dengan teori penghargaan, yang nomor 2, kita itu disiplin karena imbalan atau penghargaan dari orang lain, pengen di alam, itu pasti ada, gitu ya. Bukan lahir dari diri sendiri dan bukan untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang terakhir, menurut Dian Gosen, bahwa untuk teori disiplin tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contoh, ketika saya datang terlambat tidak sesuai dengan kesepakatan atau peraturan sekolah yang sudah ditetapkan, apakah itu bentuk bertanggung jawab atau untuk menghargai orang lain? Dengan kita terlambat, orang lain juga bisa, karena menunggu kedatangan kita, acara yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama akhirnya terlambat. Artinya dengan keterlambatan kita itu, kita juga tidak menghargai hak-hak orang lain. Maksudnya gitu loh, Bu. Ya, gitu. Jadi dengan harapan, motivasi itu kan ada 2, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berasal dari dalam diri kita, seperti tadi, bahwasanya saya harus datang tepat waktu untuk menghargai orang lain. Contoh lagi yang lain, kita berangkat study tour, disepakati jam sekian kita harus berangkat, ternyata kita datang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati. Apa yang terjadi? Teman-teman kita menunggu, kesel. Rugi tidak teman-teman kita? Gara-gara satu orang kita datang terlambat, akhirnya yang lain merasa dirugikan. Itu artinya selain kita menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab, juga kita tidak menghargai orang lain. Ada hak orang lain yang kita makan, gitu loh. Ada hak orang lain yang kita ambil, sehingga semuanya terlambat gara-gara satu, yaitu kita datang terlambat. Itu maksudnya teori motivasi tentang kata disiplin. Maka di dalam profil pelajar Pancasila dijelaskan di sini yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Ici. Nah ini beriman, bertanggung jawab, akhlak mulia, salah satunya kan itu bertanggung jawab dan seterusnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Itu saja tambahan dari saya. Mangga dilanjutkan oleh Bu Ici. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yunus. Lanjut kita ke penghargaan. Nah, tadi yang ditanyakan Bu Yunus penghargaan, ya. Penghargaan itu sama saja dengan perilaku mengontrol seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, ya. Kemudian restitusi. Restitusi itu kondisi menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar menjadi karakter yang lebih kuat. Nah, untuk seperti yang dibicarakan Pak Yunus tadi, dijelaskan motivasi dari dalam diri murid itu bagaimana menciptakannya, itu melalui keyakinan kelas. Nah, melalui keyakinan kelas. Oke, sekarang ada pertanyaan 2 ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Alasannya apa Bapak Ibu menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Ya, Bu Dia? Untuk melindungi keselamatan. Contohnya kalau jatuh di jalan tidak terbentur oleh benda keras. Oke. Terima kasih. Tentang polisi. Oh, oke Pak Royani. Oke, Pak Royani karena tidak ingin ditangkap polisi, berarti itu motivasinya dari apa Pak Royani? Dari internal apa eksternal? Eksternal. Masih eksternal. Yang benar adalah dari jawabannya
Buria karena ingin melindungi diri. Nah, itu buat Buria. Buria sudah meyakini dalam hatinya bahwa dia mempunyai keyakinan bahwa kalau memakai helm itu akan dia untuk keselamatan diri sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ayo, ada yang tahu? Bu Ayu mungkin? Enggak, Bu Ayu? Untuk menjaga kesehatan diri. Oke, terima kasih Bu Ayu untuk menjaga kesehatan diri. Ya, benar. Penggunaan helm dan penggunaan masker dan cuci tangan tadi dalam diri kita sudah ada keyakinan bahwa itu untuk kesehatan diri dan untuk keselamatan diri sendiri. Bapak Ibu sudah mempunyai motivasi dalam diri. Nah, begitu juga dengan siswa. Bagaimana menciptakan disiplin positif pada siswa? Itu melalui keyakinan kelas. Apa sih keyakinan itu? Yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, keyakinan itu seperti tanggung jawab, ya, disiplin, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Oke, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Ya, nah kalau peraturan sekolah itu berasal dari sekolah atau guru ya Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan siswa. Jadi diharapkan nanti motivasi yang dilakukan siswa adalah motivasi dari diri atau intrinsik. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas itu? Ya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak Bapak Ibu, biar bisa diingat dan mudah dipahami oleh murid, ya, atau oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya atau keyakinan sekolah itu diterapkan di lingkungan tersebut. Boleh di lingkungan kelas atau mungkin yang lebih luas lagi di lingkungan sekolah. Ya. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Ya. Dan kemudian keyakinan kelas itu ditinjau dari waktu ke waktu. Ya. Seperti saat awal masuk semester 2 Bapak Ibu bisa nanti diterapkan dengan cara memberikan sticky notes, kertas kecil. Silahkan nanti Bapak Ibu minta siswa untuk keyakinan apa, nilai kebajikan apa yang ingin diterapkan di kelas atau di sekolah. Kemudian nanti Bapak dan Ibu mensortir nilai-nilai yang kemudian disepakati bersama, mungkin dengan cara ditandatangani. Tapi yang pasti adalah keyakinan jangan dibuat oleh Bapak Ibu sendiri ya, tapi harus melibatkan oleh siswa. Nah, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, tapi kalau misalnya siswanya masih indisipliner itu bagaimana? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Yunus melalui 5 kebutuhan dasar dan kemudian posisi kontrol, ya. Enggak, Pak Yunus dilanjut. Masih semangat Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Bu Rina sudah panjang lebar menjelaskan tentang bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Sebelum materi ini saya lanjutkan sampai di sini, Bapak dan Ibu ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Apa yang disampaikan oleh Bu Rina tadi? Contohnya gini, Pak, kenapa sih kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Terselip tidak di dalam pikiran Bapak dan Ibu? Kenapa kok Bu Rina kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya tidak? Ya makanya kenapa belum tidak tanya, Bu Rina kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kan peraturan itu harus disepakati bersama, kemudian taati bersama. Tapi kok kenapa keyakinan kelas gitu, Bapak dan Ibu? Nah, kembali seperti teori motivasi tadi, keyakinan itu begini.
Kita semua ini kan agamanya Islam. Bapak dan Ibu disuruh atau tidak, karena keyakinan kita dalam beragama itu disuruh menjalankan sholat 5 waktu. Ada yang nyuruh, ada yang lihat, ada yang tidak juga. Kira-kira Bapak dan Ibu melaksanakan sholat atau tidak? Nah, disitulah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Gitu. Jadi kalau saya sudah yakin bahwasanya saya harus berdisiplin di kelas, berarti ya harus melaksanakan seperti yang dicontohkan tadi tentang keyakinan kita dalam beragama. Disuruh atau tidak, karena kita sudah yakin dengan agama kita untuk menjalankan sholat 5 waktu, ya harus kita jalankan. Gitu Bapak dan Ibu ya. Oke, ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu akan saya bawa terbang melihat sebuah video supaya saya tidak banyak bicara panjang dan lebar. Bapak dan Ibu silakan pahami sendiri tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang apabila 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka manusia akan merasa tidak nyaman. Contoh, kebebasan. Bapak dan Ibu butuh kebebasan? Butuh. Contoh lagi, kesenangan. Bapak dan Ibu butuh kesenangan? Pasti. Orang kerja butuh libur. OTW, jalan-jalan, itu pasti Bapak dan Ibu untuk melepas kepenatan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Atau rasa ingin berkuasa, itu adalah dasar kebutuhan manusia. Ingin menang sendiri kan egois tuh. Itu sebenarnya ada kebutuhan dasar manusia. Ya, ingin dihargai. Itu adalah dasar kebutuhan manusia. Dan untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu silakan menyimak, mengamati, memperhatikan video yang akan saya tayangkan. 5 dasar kebutuhan manusia. Apabila nanti di akhir video ada yang bertanyakan, kita berdiskusi. Kurang. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia.
akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William James, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologi. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar sangat suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka
yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid. Ya. Bapak dan Ibu sudah menonton video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama survival, apa sih Bu? Bertahan hidup. Yang kedua merasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga kebebasan atau freedom ya, dalam bahasa Inggrisnya freedom. Kemudian yang keempat kesenangan, fun. Yang kelima penguasaan atau power. Jadi pasti Bapak dan Ibu pernah melihat anak di dalam kelas ketika bekerja sama dengan temannya merasa paling hebat. Itu harus bisa Ibu pahami masuk ke dalam kategori mana dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi anak tersebut. Gitu. Ya, dia power, ada penguasaan gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia dengan menemukan kasus anak seperti yang saya sebutkan tadi, saya yakin tidak 100% akan menyalahkan anak. Gitu. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang bertanya Bapak dan Ibu? Cukup dipahami ya. Lanjut kita ke restitusi dan 5 posisi kontrol sebagai guru. Silakan diamati, diperhatikan dan dipahami tentang video yang akan saya tayangkan.
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nan! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak tersenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, kan? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nan!
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu adalah 5 posisi kontrol. Bapak dan Ibu diajak untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh murid masing-masing di kelasnya. Silakan Bapak dan Ibu pahami dari 5 posisi kontrol tersebut, posisi manakah yang akan Ibu ambil dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di kelasnya masing-masing. Posisi pertama, posisi kontrol yang pertama ada sebagai penghukum. Kira-kira nyambung tidak ketika anak terlambat disuruh lari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali gitu. Atau anak tidak mengerjakan PR, anak ya bersihkan WC, disuruh dijemur di depan kelas atau berdiri di depan kelas. Kemudian anaknya terlambat gitu ya, tidak boleh masuk kelas. Anaknya tidak, seragamnya tidak sesuai dengan hari-hari yang ditentukan. Kemudian tidak boleh masuk kelas. Kira-kira apakah itu sudah sesuai dengan apa yang ada di posisi kontrol tadi? Nah, silakan Bapak dan Ibu bisa mengkaji, mengamati kira-kira dari 5 posisi kontrol yang sudah dijelaskan dalam video tersebut, kira-kira manakah posisi yang paling baik untuk kita terapkan di dalam menangani kasus-kasus yang ada di dalam kelas. Karena posisi ini sangat erat kaitannya dalam tugas kita sehari-hari. Kira-kira Bapak dan Ibu dari 5 posisi kontrol itu manakah yang akan Bapak dan Ibu ambil ketika menemukan atau menghadapi muridnya melakukan sebuah pelanggaran yang sudah diyakini bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Yang kelima. Ya. Yang terakhir. Ini silakan bisa menjelaskan. Misalkan di kelas guru ini ada anak yang mencontek, gitu ya. Kasusnya begini, misalkan ada anak yang mencontek atau melihat jawaban temannya ketika sedang melaksanakan ulangan harian. Kira-kira apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rumini untuk menyelesaikan masalah anak tersebut? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, ketika melihat anak mencontek pada saat ulangan, untuk di situ mungkin saya biarkan saja. Setelah jam istirahat, mungkin saya akan panggil untuk ditanyakan
anak itu diundang ke kantor misalnya agar tidak malu sama temannya. Nanti saya tanyakan kenapa dia saya undang ke kelas atau ke kantor. Yang kedua, kalau dia misalnya menjawab, ya Bu, saya tadi bersalah, kan begitu Pak. Ya. Saya tanyakan lagi, apa kesalahan yang sudah dilakukan. Setelah itu kita melihat kembali keyakinan kelas. Apa yang kita sepakati di kelas, misalnya dari mulai kejujuran, tidak menyontek, menghargai teman, itu. Mungkin anak akan menjawab karena merasa bersalah tadi. Ya mungkin anak, ya Bu, saya tadi salah, saya mencontek, begitu. Setelah itu ya diberi nasihat, mungkin setelah itu tidak mengulangi lagi dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Sebelum ini, langkah-langkah yang disebutkan oleh Bu Rumini tadi, kira-kira dari 5 posisi kontrol yang ada di dalam video tadi, ada pada posisi apa? Posisi kelima, posisi manajer. Posisi manajer. Tepuk tangan untuk Bu Rumini. Ya, alhamdulillah berarti Bapak dan Ibu sudah mengamati video yang sudah saya tayangkan dengan seksama. Selanjutnya video terakhir Bapak dan Ibu ada segitiga restitusi. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jameson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang salah. Sudah lama nggak ketemu salah. Kenapa hari ini ada itu? Betul Pak, betul banget. Masa aku dikatain waktunya Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Betul banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya disuruh buka fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpindah ke tiga gambar lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi.
tindakan kamu yang mentak TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya kan menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, cukup sampai di situ Bapak dan Ibu ya, untuk bagaimana memposisikan kita sebagai manajer dan juga melaksanakan segitiga restitusi, di mana dicontohkan dalam video. Pasti Bapak dan Ibu pernah menemukan kasus seperti itu, entah anak bermain bola di dalam kelas, gitu kan. Selain tadi saya contohkan anak mencontohkan ketika ulangan harian, atau yang mungkin sekarang sering atau trending itu biasanya saling membuli. Nah ini yang di apa namanya sering digembar-gemborkan dari kementerian, biasanya anak-anak kita sering membuli teman-temannya sehingga jatuhlah mental dari anak-anak tersebut. Gitu. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Di sini dijelaskan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dengan melaksanakan segitiga restitusi, di mana langkah yang pertama kali kita ambil adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, baru adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ketika anak tersebut sudah mengakui apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang salah, baru setelah itu kita ambil langkah berikutnya dalam segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Apakah apa yang sudah kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Artinya segitiga restitusi ini langkah-langkah di mana anak tersebut tidak merasa disalahkan, sehingga muncul motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya. Apakah tindakan yang saya lakukan itu salah? Terus ketika merasa bersalah, apa yang harus saya lakukan supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan? Jadi tidak dari guru menyalahkan anak, gitu ya, sehingga menjatuhkan mental anak. Jadi anak mengetahui diri sendirinya apa yang dilakukan dan bagaimana solusi atau jalan keluar apa yang telah dilakukan tersebut. Baik Bapak dan Ibu, kita break sejenak karena menjelang sholat zuhur. Nanti kita bisa lanjutkan setelah azan sholat zuhur dengan satu materi lagi, yaitu forum diskusi disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan setelah kita rehat sejenak untuk melaksanakan sholat zuhur. Kita lanjut ke materi, yaitu forum diskusi disiplin positif, di mana di sini
akan saya kelompokkan setiap kelompok terdiri dari 2 orang untuk mengkaji dan menganalisis kasus yang saya siapkan. Bapak dan Ibu nanti bisa menganalisis masing-masing kasus sesuai dengan video-video tayangan yang sudah ditayangkan dari mulai 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, silakan untuk membentuk kelompok masing-masing yang terdiri dari 2 orang. Atau masalah 2 juga bisa, tinggal baca aja itu. Baik Bapak dan Ibu, waktunya selesai untuk kegiatan diskusi. Sekarang saya minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk bisa mempresentasikan jawaban dalam menganalisis kasus yang sudah dibagikan setiap kelompok tadi. Baik, saya minta yang presentasi ada kasus 2. Kasus 2 itu saya bacakan kasusnya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya yang jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tidak dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Bapak dan Ibu, di sana sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kelompok. Mangga silakan untuk bisa dipresentasikan di depan kelas. Mangga Pak, Bu. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan mempresentasikan dari kasus yang terjadi di sekolah. Sabrina meminta maaf dan memohon. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Berdasarkan yang kami diskusikan tadi dengan Bu Ria, jawabannya yaitu posisi Pak Lukman sebagai penghukum. Karena tindakan menghukum yaitu memerintah Sabrina mengikuti pelajaran dengan tidak bersepatu. Indikator penghukumnya yaitu melakukan hukuman verbal, bernada suara tinggi, dan menjatuhkan mental Sabrina sehingga Sabrina merasa malu.
Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Sebagai manajer, Pak Lukman akan mempersilahkan Sabrina untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan restitusi. Contohnya, Sabrina, berbuat salah itu boleh. Apakah kamu mengetahui apa peraturan sekolah tentang warna sepatu pada hari tertentu? Sabrina, apakah kamu ingat apa yang sudah kita yakini bersama? Apakah kamu meyakininya? Sabrina, apakah kamu mempunyai solusi untuk masalah ini? Selanjutnya, kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, nilai kebajikan yang akan dituju yaitu kedisiplinan, keseragaman, kerapihan, dan kebersamaan. Kemudian sebagai kepala sekolah, saya tidak setuju dengan cara Pak Lukman menangani masalah tersebut. Saya akan mengkomunikasikan dengan Pak Lukman untuk menyelesaikan masalah dengan alur segitiga restitusi. Mengambil posisi manajer agar murid mengerti akan tanggung jawab dan mencari jalan keluar permasalahannya. Itu saja dari kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Bu Yun dan Bu Lia. Terima kasih. Bu Yun dan Bu Lia sangat bagus sekali. Yes. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, dari mulai Bu Dina sampai dengan saya menjelaskan bagaimana melaksanakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam melaksanakan budaya positif. Semoga apa yang hari ini dalam in-house training yang saya paparkan, kita sama-sama belajar dapat mengimplementasikannya. Jadi apalah artinya kita belajar banyak, baca banyak, tapi tanpa implementasi yang baik, dilaksanakan dengan baik, dipraktekkan dengan baik di sekolah dan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dalam in-house training ini. Saya secara pribadi mohon maaf. Juga Bu Rina, barangkali ada tambahan dari Bu Rina. Terima kasih Pak Yunus. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berkolaborasi, memulai dari hal yang paling kecil, yaitu dari kelas kita sendiri, untuk membuat keyakinan kelas yang kemudian nanti berimbas pada kedisiplinan anak secara positif. Dan saya tidak, dan Pak Yunus tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa bantuan Bapak dan Ibu semua. Karena itu saya minta dukungan dan kolaborasinya bersama-sama untuk mewujudkan tujuan yang telah kita sepakati, yaitu visi dan misi sekolah ya Pak, dan juga membentuk siswa itu sebagai profil belajar Pancasila. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, mari kita sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.